karena satu yang melanggar bisa menyebabkan banyak yang meninggal. Satu jalur dipakai untuk kereta jarak jauh kereta antar kota juga gitu, karena rawan sekali gitu. Dan ini mungkin saatnya pembenahan bagi transportasi, tidak hanya kereta api, juga transportasi di udara, di laut, kapal laut itu, untuk pembenahan, manajemen semuanya agar keselamatan penumpang itu menjadi prioritas utama. Halo semuanya, selamat datang di Sindoskop. Kali ini bersama saya David Silahoy dan kita di sini akan membahas mengenai laka kereta yang miris sekali karena ini memakan korban jiwa, bahkan baru saja diupdate 16 orang tewas akibat kecelakaan ini dan sekitar 90 orang terluka dan masih dirawat di rumah sakit. Dan hari ini sudah hadir bersama kami ada Mas Joni dari Sindo News ID dan juga ada Mas Riko dan juga ada Mas Cipto. Selamat datang di Sindoskop ini. Nah, ini sebuah peristiwa yang menyedihkan, pilu melihat keadaan keluarga yang begitu sedih ya. Saya juga baru lihat gambarnya. Mereka pergi pagi, subuh-subuh itu mungkin bahkan belum sempat ketemu sama saudaranya untuk pamitan karena buru-buru begitu, terus atau udah nggak ketemu. Jadi terakhir ketemu bahkan malam sebelumnya begitu ya. Dan ini sangat pilu sih. Tapi kecelakaan ini bukan hanya sekali ini terjadi. Tahun lalu juga pernah terjadi ya di beberapa titik juga. Walaupun dikatakan kereta api adalah transportasi yang termasuk teraman saat ini. Ya, bahkan mungkin sudah modern. Tapi menurut Anda mungkin Mas Cipto, apa tanggapan Anda mengenai sistem perkeretaapian kita? Apakah memang harus ada yang diperbaiki? Ya, kalau sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa ya atas insiden ini, terutama untuk para korban yang ditinggalkan. Memang dalam peristiwa ini memang ada beberapa hal yang harus digarisbawahi ya dalam peristiwa ini. Pertama itu adalah soal persinyalan. Mungkin sarana dan prasarana ini yang harus diperhatikan juga, karena ketika peristiwa itu terjadi, informasinya pemberitahuan sinyal merah itu, lampu merah itu mendadak gitu. Terus yang kedua juga soal komunikasi di sistem komandonya itu di stasiun gitu. Ini kenapa sampai nggak bekerja secara efektif gitu? Artinya ketika ada gangguan, seharusnya kan di stasiun itu, stasiun Bekasi Timur itu harus memberitahukan kepada stasiun sebelumnya atau masinis yang sedang bertugas gitu. Artinya dia bisa mengambil antisipasi untuk terjadinya kecelakaan itu. Terus yang ketiga juga soal perlintasan perlintasan sebidang. Itu kan awalnya kan dipicu oleh taksi yang tertemper kereta ya. Kemudian akhirnya berbuntut pada kecelakaan selanjutnya. Terus kemudian juga soal taksi listrik sendiri gitu. Karena kan taksi ini kan menggunakan listrik dalam operasional ya, dan banyak kejadian itu mobil listrik atau mobil manual itu yang seringkali mati di perlintasan. Dan yang terakhir itu yang perlu digarisbawahi juga dalam peristiwa ini adalah soal driver si taksi ini gitu. Apakah mereka lalai atau bagaimana? Nah, ini yang perlu diselidiki oleh KNKT ya. Gitu ya. KNKT juga lagi berproses ya sekarang. Betul. Kalau menurut saya itu yang harus segera diselidiki oleh KNKT untuk mengungkap apa penyebab dari kecelakaan ini gitu. Gimana Mas Riko? Kalau menurut saya menambahkan, setuju dengan Bang Cipto, kecelakaan kemarin itu utamanya itu di manajemen taksi itu, Green SM itu kan. Bukan sopirnya, manajemennya. Karena masa sih yang kita tahu kan bahwa mobil listrik itu kalau misalkan lewat rel kereta itu katanya bisa berhenti, dan ketika berhenti itu nggak bisa ketika mati listrik itu nggak bisa didorong katanya. Dan infonya katanya pihak manajemen nggak berkenan menderek dari pihak eksternal, karena terakhir kita dapat bangkainya masih di situ kan, nggak diderek-derek. Nah itu belum dievakuasi juga. Kemudian di media sosial Green SM itu juga kan nggak ada kata minta maaf dari pihak Green SM atas kecelakaan ini. Padahal menurut saya ini utamanya dari situ kan. Dia yang
berhenti di tengah jalan, ditabrak kereta, dan di belakangnya yang di stasiun Bekasi Timur itu berhenti, ada masalah sinyal di sana sama apa kereta Argo ditabrak tuh, makanya terjadi itu kan, karena yang di depannya itu kan, yang taksinya itu. Pemicu awal itu. Iya, Iya. Cuma memang ini seperti mitos ya. Benar apa enggak? Karena saya memang sebelum peristiwa-peristiwa ini pun kita pernah mendengar hati-hati kalau di atas rel kereta itu tahu-tahu bisa kayak nyangkut gitu, ngejam mobil kita gitu. Nah ini saya juga belum dapat informasi apapun sih. Tapi artinya apakah itu benar atau cuma mitos? Itu yang saya belum tahu ya. Nah, tapi perlu diselidiki juga. Ini bisa jadi pelajaran sih kan. Ya, begitu. Gimana Mas? Memang KNKT saat ini sedang menyelidiki secara komprehensif menyeluruh. Jadi dari faktor pemicunya, penyebabnya itu dari taksi yang tertemper itu, apakah itu listrik itu berkaitan dengan persinyalan atau magnet yang di situ lintasan dengan rel, kemudian berimbas sinyalnya menjadi error atau terganggu, kemudian tidak bisa mengirim pesan ke kereta yang berikutnya ya. Apalagi di situ kan sudah ada KRL di stasiun Bekasi Timur, Bang. Jadi seharusnya langsung disampaikan pesan untuk kereta yang di belakangnya supaya melambat karena ada peristiwa kecelakaan gitu. Itu juga sedang ditelusuri oleh KNKT dan kita semua masih menunggu hasilnya. Dan ini mungkin saatnya pembenahan bagi transportasi, tidak hanya kereta api, juga transportasi di udara, di laut, kapal laut itu, untuk pembenahan, manajemen semuanya agar keselamatan penumpang itu menjadi prioritas utama gitu. Ya. Salah satu yang penting juga Bang, soal rel kereta itu ya. Itu kan jalur yang biasa ke Bandung, keluar kota lah, ke Jogja, kan jalur ke situ kan, nggak mungkin ke Bogor atau ke Tangerang kan. Nah itu sampai saat ini katanya masih double track. Seharusnya kan double track, 4 jalur biar nggak ada kejadian. Sekarang sudah semakin ramai ya. Ada kereta cepat juga kan. Dulu mungkin masih percobaan barangkali ya sampai di situ. Tapi sekarang karena udah penuh padat harusnya jadi udah double ada track. jalur ya. Ya mestinya seperti itu, pembangunan infrastrukturnya ini yang mungkin agak lamban begitu ya. Nah kalau tadi sempat dibilang juga ada soal signal ya, soal signal yang kemudian dia nggak terima sama si siapa namanya Argo Anggrek ya. Nah ini kan artinya seharusnya ada warning dari istilahnya kalau sekarang tuh apa ya, Central Communications atau Senkomnya gitu ya. Nah apa memang kita nih nggak ada Senkom yang bisa mengawasi itu ya, sehingga nggak memberikan informasi gitu kepada si masinis. Saya pikir itu institusi seperti KAI juga seperti halnya TMC ya, kalau di Polda Metro itu betul, ada TMC itu untuk memantau pergerakan atau jalur-jalur kereta mana yang padat, buka tutup jalur gitu, pasti ada itu kalau di sistem TMC-nya di KAI gitu ya. Jadi di mana jika ada peristiwa atau kecelakaan atau insiden, pasti dia langsung connecting gitu. Jadi mereka mengirimkan pesan, terus pesannya diterima oleh masinis atau operator agar hati-hati gitu ya. Mestinya kan begitu hati-hati ya. Mungkin di sini karena, nah itu masih diselidiki oleh KNKT, ini kesalahannya di persinyalan atau di human error kan, atau di apa ini yang sedang diselidiki oleh ini. Nah itu yang menyebabkan kecelakaan Argo Bromo menabrak KRL komuter lain. Betul. Karena kalau kita belajar sejarah aja seperti Titanic waktu itu ya, dia tenggelam itu bukan karena nggak ada yang memperingatkan, justru katanya sampai udah 7 kali diperingatin ada iceberg. Tapi ternyata orang yang mengambil berita itu di dalam kapal tidak menyampaikan itu kepada kaptennya. Jadi si kapten enggak mendapat kabar itu, tapi mereka sibuk sendiri di antara kalangan mereka sendiri, akhirnya udah tabrak duluan. Nah itu makanya yang harus diselidiki ya. Nah itu dia. Apakah masinis sebenarnya sudah dapat informasi atau belum dari pusat komando ini, dari mana stasiun, atau ketika sudah dapat informasi si masinis ini lalai gitu, mengabaikan gitu. Tapi kalau melihat dari penjelasan saksi-saksi ya, itu kan di medsos banyak tuh yang bilang itu kereta Argo Bromo Anggrek itu udah sekitar 3 km sebelum itu sudah klakson terus, klakson gitu. Tapi dari penumpang itu katanya belum ada informasi dari stasiun untuk keluar atau apa gitu. Jadi banyak penumpang yang tetap bertahan di
stasiun apa di Itu dalam dia. kereta Iya. itu. Karena nggak ada informasi Nggak ada sama informasi sekali dari stasiunnya. bahwa apa kan padahal itu sedang terjadi tabrakan kan, Iya. Betul. Dan apa taksi. Heeh. Terus nggak ada yang bergerak dan pintu kebuka nggak ya waktu itu? Kebuka sempat, Terbuka. tapi nggak ada informasi kepada Untuk keluar. penumpang-penumpang. Iya. Nah itu menurut si penumpang yang selamat itu, dia bilang saya dengar sejauh 3 km tuh udah klakson dari Argo Bromo tuh, toh gitu kan. Tapi karena nggak ada informasi dari stasiun, sebagian penumpang masih bertahan di dalam gitu. Tapi feeling saya udah nggak enak, dia bilang gitu tuh kata si penumpang itu. Akhirnya dia keluar, keluar nggak lama, ya itu kereta itu akhirnya Diseruduk gitu. nubruk gitu. Iya. Dan kalau kita lihat juga memang perlintasan liar ini di Daob 1 ya, Jabodetabek ini emang harus segera ditertibkan dah. Karena berdasarkan data KAI itu ada sekitar 3.400-an itu perlintasan liar gitu. Kalau untuk di Jabodetabek itu sekitar 500-an. Setengahnya itu belum ada palang pintu. Nah ini yang kalau menurut saya itu memang harus segera ditertibkan gitu agar nggak ada lagi insiden-insiden seperti ini lagi. Gitu. Iya juga, karena memang kalau dilihat dari sejarahnya kan jalur kereta dari sono udah ada dari dulu. Bahkan sebelum ada kota di situ dia udah ngebelah dulu. Yang ada kemudian kota atau ya kota kecil begitu yang kemudian kabupaten ya Iya. Melakukan berkembang, iya. pengembangan, lalu kemudian dia bikin jalan melintasi di Betul. Perlintasan rel kereta. Nah, berarti kan wilayah itu yang harus bertanggung jawab membuat perlintasan ya. Pintu palang pintu istilahnya begitu. Nah, ini jadinya itu harus jadi tanggung jawab siapa ini kira-kira? Nah itu harus duduk bersama tuh antara PT KAI, Kemenhub dan mungkin Pemprov atau Pemda setempat gitu. Perlu kajian mematang ya. Iya, karena kan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 soal perkeretaapian itu kan keselamatan itu penumpang itu harus yang utama. Yang utama. Gitu. Iya. Makanya itu harus segera dibahas bersama. Tapi ya kalau bahas bersama ini kan memang dari zaman dulu banyak juga yang dibahas tapi nggak dilaksanakan. Iya. Nggak ada konkret. Baiknya mendingan dilaksanakan aja langsung dulu begitu ya. Maksudnya ya semua kumpulin duit. Misalnya ada dari KAI, dari Pemkab, Pemprov. Ayolah kita berapa duit? Ya kan? Iya. Mendingan langsung begitu aja daripada Iya lebih Kejadian lebih dulu. lebih baik action jadi kita Iya. langsung dibangun underpass atau flyover di lokasi yang rawan kecelakaan. Nah itu dia. Tapi kalau untuk Bekasi Timur itu yang kejadian itu kayaknya nggak mungkin tuh Bang buat flyover kecil gitu kan. Kecil banget. Dan kiri kanannya ada bangunan ruko-ruko apa gitu. Kalau mau dibikin itu Dan memang sih yang saya lihat kalau kita lewat jalan palang pintu ya banyak banget pelanggar-pelanggar gitu. iya, yang nggak sabaran ya. Nggak sabaran. Kayak mau buru-buru mau kemana gitu kan. Lagi Dan itu ini apa ya, PT KAI dan instansi terkait harus segera mengambil ini keputusan, karena kan bisa dibilang penumpang kereta di Jabodetabek ini kan cukup tinggi ya. iya. Gitu. Karena ada 5 jalur kereta api tuh di Jabodetabek. Itu jalur ke Bogor, jalur ke Cikarang, ke Rangkas Bitung, Tangerang dan Tanjung Priuk. Dan Cikarang ini yang tertinggi nomor 2 setelah Bogor. Gitu. Ada kalau yang ke Bogor itu sekitar 101.400-an setiap tahun itu. Gitu. Data tahun 2005 itu sekitar 1.400.000. Yang ke Cikarang itu sekitar 78 jutaan. Nah, Sampai ini kan ada yang artinya kan tinggi sekali Tinggi nih, sekali. gitu. Kereta jadi pusat transportasi yang sangat vital buat masyarakat Jabodetabek gitu. Berarti masyarakat di warga Cikarang khususnya ya harus mendesak pemerintah ya. Apalagi namanya juga udah Cikarang. Harus Cikarang, jangan nanti. Cepat gitu. Supaya segera selamat gitu semuanya udah segitu banyak. Iya, aduh. Iya kan? Makanya sempat heboh juga tuh yang pada nginep di stasiun Cikarang kan karena Iya. jamnya tuh nggak sampai 24 jam kan. Banyak yang nginep tuh, kasihan juga tuh. Iya, betul. Nah ini memang kalau dilihat nunggu semua ngomong buat bangun itu kayaknya agak nggak mudah juga. Apa artinya melihat bahwa sekarang ini birokrasi kita banyak yang ribet ya, apalagi di daerah-daerah gitu. Nah mungkin perlu apa perlu badan khusus atau apa nggak sih? Maksudnya satgas khusus untuk bikin bangun itu gitu. Jadi yang ngolekin duit dari dia gitu. Perlu nggak sih kira-kira gitu? Gimana Mas Joni? Ya emang agak sulit ya, dan juga kita ini cepat lupa akan kejadian ya. Jadi setelah kejadian baru rame-rame pembenahan, sinergi
Tapi kalau udah lewat informasi atau kerjasamanya turun lagi Ntar ada muncul intensitasnya. Ntar ada itu. kasus lain Iya. apa gitu, lupa yang ini udah nggak diberesin. Nah, ini makanya kejadian yang di Bekasi Timur ini menjadi pelajaran bagi Kemenhub, stakeholder yang lain gitu untuk lebih actionnya lebih jelas lah gitu lah. Jadi tidak hanya kumpul-kumpul tapi hasilnya yang jelas. Jadi kalau misalnya underpass atau flyover dibangun di titik-titik perlintasan sebidang di mana aja di rawan-rawan, karena itu jalur padat kereta KRL sama kereta jarak jauh kan campur di situ tuh lintasannya. Iya. Jadi itu yang harus segera dibenahi itu. Ya, itu memang mesti itu dari Kemenhub juga ya mestinya yang berinisiatif ya untuk memperbaiki wilayah itu dan melihat kebutuhan masyarakat juga ya. Masyarakatnya udah semakin banyak begitu yang menggunakan. Nah, tapi ini waktu untuk membangun rel kereta misalnya double track ya, anggaplah ya Mas Cipto. Itu mau dibangun. Itu menurut Anda apakah ini perlu dibangunnya hanya di wilayah dekat dengan perlintasan kereta atau seluruhnya kayaknya kita bangun sekalian? Ya mungkin di lokasi-lokasi yang memang jalurnya padat ya gitu. Kalau yang di perlintasan-perlintasan itu kan bisa dibangun underpass atau flyover gitu. Tapi untuk daerah-daerah yang memang jalur lintas, kalau Cikarang itu kan untuk keluar kota tuh. Nah itu penting itu untuk segera dibangun jalur yang dipisah gitu. Jangan satu jalur dipakai untuk kereta jarak jauh kereta antar kota juga gitu. Karena rawan sekali gitu. Kalau menurut saya sih jadi itu harus ya. dipisah ya KRL-nya itu ya. Iya. KRL sendiri. KRL sendiri, komuter lain. Antar kotanya juga sendiri. Nah, itu di jalur-jalur kalau misalnya tadi ada usulan jalur-jalur seperti di daerah dikasihin underpass atau flyover, itu mereka masalah ada dananya nggak, itu pertanyaan lagi. Sementara dana ke daerah ya kan, transfer ke daerah ya? lagi efisiensi. Nah, mereka sendiri lagi nyari dana dari mungkin nanti dari otomotif pembelian mobil kan kemarin sempat Permendagri ya keluarin dikembalikan ke pemerintah daerah kalau nggak salah buat masalah pajak mobil nanti itu. Nah tapi nggak ada dana, bagaimana caranya? Ini apa jalan keluar yang terbaiknya ya kita? Ya, mungkin itu dengan cara pemasangan palang pintu aja dulu gitu. Ada yang menjaga di situ. Ada posnya ya. Kalau yang di Bekasi Timur kan cuma pakai bambu doang tuh, nggak ada relawannya juga ini nggak digaji kan. Iya. Mungkin hari ini ada, besok kan nggak ada gitu kan. Semua maunya dia aja. Untuk sementara gitu untuk mengantisipasi. Kemarin ada yang nggak ada gitu. Nggak mau tanggung jawab deh. Nah, berarti itu masih paling nggak dari pemerintah setempat ya yang menyediakan orang tersebut untuk dibayar secara nggak tahu lah caranya gimana. Meski ada beberapa titik sih yang warga secara sukarela ya ikut menjaga palang pintu liar itu gitu, jalur-jalur liar Padahal itu. Tapi bukan tanggung jawabnya warga setempat loh sebenarnya. Iya, karena itu kan bicara soal keselamatan menyeluruh nih ya. Jadi artinya harus ada campur tangan negara atau pemerintah setempat untuk mengamankan. Kan buka wilayah di situ ya harus tanggung jawab juga untuk keselamatan warganya dong ya. Nah, ini yang menjadi persoalan kita adalah ujung-ujung nanti dananya yang nggak cukup ya. Kalau cuma buka pintu begini doang, kalau manusia ada keterbatasan ya. Kadang bisa ngantuk atau mungkin jangan kan gitu, bisa jadi lagi kebelet ditinggal. Signal tahu-tahu mati atau listriknya nggak ada atau ada peristiwa apa sebelumnya nggak bisa dapat peringatan gitu. Nah ini sistem seperti apa yang mesti dibangun kira-kira nih kalau menurut Anda nih buat menolong model yang dalam artian sukarela ini gitu, selain bikin palang pintu dan menyewa orang setempat gitu. Yang ada posnya aja, yang ada petugas pakai seragam KAI aja masih ada kecelakaan bang. Makanya. Iya, yang di Bogor tuh Kebon Pedes tuh sering tuh katanya awas ada setan budak katanya gitu. Jadi lewat-lewat mitos gitu kata warga. Jadi nggak dengar kalau ada kereta gitu ya. Tahu-tahu tabrak aja udah hancur. Ya yang kayak gitu aja, yang ada petugas aja masih ada yang ini bablas. Ya, berarti SDM juga warganya jadi persoalan ya. Warganya juga kita harus tertib lah. Karena satu yang melanggar bisa menyebabkan banyak yang meninggal. Yang lain ikut-ikutan nih meninggal juga tuh ya kan. Akhirnya orang lain yang lagi nggak salah nggak apa jadi kena. Benar. Di Jabodetabek ada sekitar 500 itu. Setengahnya itu liar.
Itu kan harus dijaga itu 250 titik itu ya. Kalau supaya tadi saya bilang nggak kelolosan. Kalau ada satu lagi mules ke belakang, berarti ada satu yang jaga. Berarti kan paling nggak minimal 2 atau shifting nanti ada 3 ya, 1 3. Satu pintu 3. Terus ada berapa tadi? Yang nggak ada 500. 500. Berarti kan harus ada 1.500 orang yang bekerja. Sebenarnya lumayan ya, menolong masyarakat bisa bekerja di situ. Betul nggak sih kalau dikasih dana, dikasih kerjaan gitu? Kan Wapres kan bilang menyediakan berapa ratus lapangan kerja ya kan, itu salah satunya bisa. Jadi Di penjaga action, palang pintu. actionnya di situ Pemberdayaan bisa. masyarakat, betul. Bener, karena kan kalau kita lihat nggak usah di sini deh, di Grogol aja di situ ada rel keretanya apa. Kan banyak yang Pak Ogahnya ya atau yang apa minta duit buat lewatin rel. Iya. Karena nggak ada palangnya. Mereka akhirnya minta-minta, kenapa nggak dipekerjakan aja? Iya. Daripada minta-minta ya kan. Biar dia bertanggung jawab ya. Iya. Warga istilahnya apa, anak akamsi ya. Anak kampung sini lah yang jagain tapi diresmiin gitu. Bener nggak sih? Berapa sih paling biayanya gitu ya? Kalau pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang membiayakan pasti dananya cukup itu. Iya. Betul. Buat MBG aja bisa ya kan. Iya. Ini mau masuk MBG nih. Maksudnya ada juga yang lebih penting juga gitu Bang. Iya ya benar. Ini penting karena keselamatan banyak orang. Ya kan. Iya, Maman juga ada usulan ya Pak, katanya tuh dari itu kan supaya gerbong pertama Bu Menteri. Ini kita laki-laki dikorbanin sama Mama. Depan belakang iya rawan sama juga. Iya, kalau kejadiannya seperti kemarin, kalau di depan gerbong pertama dan terakhir itu kejadiannya kayak kemarin nih. Kalau laki-laki yang di tempat situ juga kalau badannya gede-gede tetap aja Disambruk rambutnya juga ya, ditabrak kereta namanya. Iya. Jangan kan disenggol. Jangan kan ditabrak, disenggol aja kita udah lewat, apalagi ditabrak kayak kemarin. Iya, terus ada usulan juga gimana kalau gerbong pertama itu dikosongin gitu kan, atau gerbong terakhir dikosongin kayak kereta jarak jauh gitu kan. Ya permasalahannya kan kereta komuter lain Jabodetabek ini kan dari depan sampai belakang aja udah padat gitu kan. Nah kalau dikosongin ini kan makin mengurangi kapasitas gitu. Bu Menteri belum nyoba KRL kayaknya itu. Harus harus naik coba KRL ya. Sekali-sekali Bu, naik Bu gitu. Iya, bisa Tanah merasakan Abang jadi tuh. anak kereta ya. mungkin sesekali memang harus naik kereta gitu. Soalnya kalau modelnya cuma buat mindahin gerbong doang, menurut saya juga kurang bukan solusi yang baik gitu. Kan yang penting adalah bagaimana menjaga palang pintu tadi, signal tetap bagus, semua komunikasi lancar. Betul. Ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang seperti kalaupun ada kecelakaan mobil ditabrak oleh kereta kan. Ini bisa diantisipasi begitu. Katanya tadi 3 km udah klakson ya betul. anggreknya. Itu kan artinya sebenarnya dia sudah tahu, tapi juga kenapa nggak dia ngerem gitu. 3 kilo Kalau untuk kereta kan nggak bisa ngerem mendadak gitu. iya Butuh 3 waktu. kilo tapi kan bisa untuk berhenti gitu. Menurunkan paling tidak. Ini Nah itu kenceng banget sampai bener kan sampai diseruduk masuk ke dalam berapa? hasilnya kan katanya hasil penyelidikan tuh kecepatannya 110 km per Nah, jam. itu dia. Gitu. Artinya kan tidak ada pengurangan kecepatan. Iya. Itu kan udah tahu di sana ada ini dia klakson atau memang dia cuman klakson karena dia tahu ada palang pintu yang nggak ada ada perlintasan kereta yang nggak ada palang pintunya. Jadi dia klakson untuk ngasih tahu doang. Dia nggak tahu mungkin ada itu. Ya ini saya nggak tahu itu baru pikiran Masih ada kemungkinan saya doang ya. Ya, jadi bisa jadi dia ngelakson itu cuma untuk warning. Karena banyak yang perlintasan nggak ada palang pintunya kan, liar-liar itu. Nah, kalau ternyata itu dia udah tahu tapi dia nggak ngerem, nah ini juga jadi problem kan. Iya betul. Jadi masalah gitu. Artinya lalai ya itu masinis Lalai. ya. Bener. Dan ini sistem kita memang harus dibangun central command yang bagus kali ya supaya informasinya jelas. Dan usulan tadi memang kalau dari Ibu Menteri, mohon maaf ini Ibu Menteri ya, tapi Bu Menteri, kalau menurut saya ya paling bagus kalau misalnya memang mau jadiin bumper, ya yang di belakang jadiin kereta barang atau kereta sayur atau kereta sepeda. Misalnya orang mau pergi ke stasiun kan pakai sepeda dulu. Turun dari stasiun bisa pakai sepeda juga ke kantornya, bener nggak sih? Iya benar. Jadi Taruh di gerbong belakang gitu ya. Iya, taruh paling belakang gitu. Atau depan gitu ya. Iya. Yang Jadi tidak kan- bernyawa ya. Iya, barang nggak bernyawa gitu, sayuran kayak apa gitu.
ya bisa jadi bumper aja, gitu. Kan nggak ada salahnya begitu. Netizen sampai Walaupun banyak yang KRL. bilang, Apa tuh? katanya di rumah udah diomelin sama sama istri. Di kereta ditumbalin gitu. Kata netizen. Nasib. Nasib jadi laki-laki katanya gitu. Iya. Tapi begini sebagai laki-laki kan juga kita juga menyayangi saudara-saudara kita yang perempuan kan. Ya, kita juga cari gimana caranya lebih aman. Saya pikir nggak tahu, kalau saya sih idenya begitu tadi, ditaruhin barang gitu. Kalau Mas Joni kira-kira ada ide nggak apa gitu supaya ini bantu pemerintah kita loh, idenya biar agak lebih. Sebenarnya kalau posisi gerbong perempuan dan perempuan di depan di belakang itu kan udah kajian mendalam itu. Dan Dulu itu ya? Iya, Indonesia bukan yang pertama. Inggris udah dari tahun berapa? 1800 sekian lah. Supaya nggak dimasuki oleh kaum laki-laki. Iya, biar jadi taruhin menghindari paling itu tengah. biar lebih cepat juga katanya sih, biar ke tangga apa-apanya biar cepat gitu. Oh. Udah ada kajiannya sebenarnya. Tapi memang awalnya itu pemisahan gerbong laki-laki dan perempuan untuk menghindari kasus pelecehan Betul. kan, Itu kekerasan bagus. terhadap perempuan. Iya. Cuman imbas dari kejadian ini jadi berkembang, digeser nih, takut kecelakaan, itu kan juga harus dikaji ulang gitu omongan Bu Betul. Menteri yang Kalau apa digeser ke benar tengah. efektif ke tengah gitu kan, atau enggak yang perempuan pindah ke depan, itu benar-benar harus dikaji kan. Betul. Padahal awalnya itu kan semangatnya untuk menghindari kasus-kasus pelecehan gitu, kekerasan di situ makanya. Sebelum kereta zaman sekarang kan dari dulu yang laki-laki sampai ada di atas, Bang. Ada yang depan. Iya, betul. Iya. Sampai Laki-laki gosong itu kalau sampai kena ada- listrik itu. sampai- Iya kan benar, berapa kali mati kan gosong. Pak Jonan waktu itu ya memang yang kemudian menertibkan itu kan. Ya bagus sih sebenarnya. Sebenarnya itu menurut saya dari sejak Pak Jonan sampai sekarang nih sudah ada perkembangan bagus ya untuk perkeretaapian kita. Tapi jangan lupa keselamatan itu bukan cuman bikin PT KAI dan semua sistemnya itu semua apa sih namanya itu stasiunnya bagus. Tapi kan juga harus memperhatikan hal-hal lain yang bisa berdampak pada keselamatan. Ya seperti itu tadi. Kalau dulu ada yang suka lemparin batu, ya, nah mungkin sekarang udah lebih tertib, nggak banyak. Nah terus kemudian sekarang, nah ini suka yang nerobos ini. Nah bagaimana cara menertibkan ini kan? Nah masyarakat juga harus diajak untuk sadar gitu. Jangan sampai you parkir di tengah kereta, rel kereta, keluar dah diem aja gitu ngeliatin tuh mobil ditabrak begitu kan, katanya begitu ya, nggak tahu saya dengarnya cuman begitu aja gitu, tapi nggak ada usaha apapun untuk segera memindahkan gitu. Ini kan repot juga, jadi banyak korban akhirnya. Iya. Jangan sampai kayak pemadam kebakaran ya, setelah kejadian baru dicari solusi, setelah kejadian baru cari. Ini juga kan katanya mau dibangun underpass itu ya, katanya udah disiapin anggaran 4 triliun ya untuk pembangunan underpass di lokasi itu. Gitu. Ini kan bisa dibilang terlambat ya, setelah ada kejadian baru. Gitu. Bahkan dulu sempat ada wacana itu memindahkan stasiun Gambir yang dilintasi oleh kereta jarak jauh itu ke Jatinegara gitu. Jadi supaya kereta yang jarak jauh tidak masuk ke dalam kota. Jadi biar itu hanya KRL aja gitu. Jadi hanya di perbatasan di Bekasi ke arah Jawa itu yang hanya kereta jarak jauh. Jadi kereta jarak jauh itu tidak masuk ke dalam kota. Gitu. Ada wacana itu dulu seperti itu. Ya itu bisa jadi ya. Jadi kan mengurangi intensitas kereta di jalur itu. Di dalam kota ya. Iya, dalam kota. Ya itu bisa jadi hal yang baik juga kalau memang. Nah sekali lagi kalau yang saya dapat informasinya juga bahwa pengawasannya yang penting. Pengawasan dari semua peraturan-peraturan, pelaksanaan peraturan-peraturan yang udah ada, betul nggak sih? Bahwa kan kemarin ada satu siapa kemarin itu salah satu pakar transportasi juga bilang bahwa ini selalu kita di masalah pengawasan sih yang nggak tertib gitu. Peraturannya udah bagus, semuanya udah jelas, udah ada. Tapi ketika pengawasan itu lalai, lengah, ya akhirnya jadi seperti ini. Nah, salah satunya adalah usulannya adalah gini, sarana dan prasarana itu harus dipisah katanya. Kalau sekarang dijadiin satu, sehingga pack banget dan itu membuat kerjanya loadnya terlalu besar. Nah, itu harus dipisah gitu ya. Jadi kalau sarana-sarana itu kan seperti ngurusin lokomotif, kereta penumpang, gerbong barang gitu ya, KRL dan
Intinya yang ada berjalan di atas rel lah kalau untuk yang sarana. Sementara kan yang prasarana yang mendukung ini rel keretanya, stasiunnya, signal, sistem persinyalan, jembatan rel, terowongan, perlintasan sebidang. Ini prasarananya. Nah ini kan banyak sekali yang mesti diurus. Iya. Kalau ini digabung semua, memang pasti kewalahan, pengawasannya juga pasti kedodoran gitu ya. Tapi ya sekali lagi memang di negeri ini soal pengawasan sih ya, dan juga penegakan hukum yang harus ditegakkan. Kita berharap sih ada perbaikan segera dan ada restitusi ya juga bagi mereka korban yang Kemudian tewas KNKT, gitu. investigasi KNKT juga perlu juga tuh Bang untuk menyasar kepada keandalan mobil listrik di atas rel kereta. Apabila memang benar kalau mobil listrik melintas rel kereta berhenti mesin mendadak, lah berarti nggak boleh lewat tuh. Oh, itu bisa jadi panjang lagi tuh urusannya ya. Persoalan lagi tuh karena kita di Jakarta dikelilingi oleh rel kereta. Iya. Tapi ini biar nggak jadi mitos maksudnya ya. Ya biar nggak jadi mitos. Masukan dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. MTI ya. Iya. Baik, jadi bisa juga semua masukan yang ada kan. Yang penting sekarang pemerintah, Kementerian Perhubungan juga membuka telinga dan juga masukan dari masyarakat dan perbaikin lah ya bersama dengan PT KAI memperbaiki internalnya juga karena signal katanya kemarin juga mati kan itu kan berarti sistemnya ini nggak ada yang jagain gitu sistem failure yang terjadi itu nggak ada yang jagain untuk ngasih tahu ke kereta yang lain ya hopefully ada perbaikan. Iya, korban yang jatuh ini jangan dianggap sekedar angka gitu. Iya. Karena ada anak yang kehilangan ibunya, ada ibu yang kehilangan anaknya, ada suami yang kehilangan istrinya gitu. Betul. Jadi jangan cuma sekedar ya udah setelah ini udah gitu. Apalagi berdasarkan prediksinya KCI ya. PT KAI itu menyebut bahwa sekitar tahun 2030 itu, kalau sekarang kan setiap hari tuh ada sekitar 1 juta lebih yang menggunakan KRL ya. 2030 itu 4 tahun lagi sekitar 2 juta setiap harinya. Artinya kan pengguna kereta api ini semakin banyak gitu. Jadi jangan dianggap ya ini aja dianggap enteng gitu. Jadi harus segera diambil keputusan yang bagus gitu untuk menyelamatkan penumpang dan masyarakat gitu. Betul. Berarti kesimpulannya sih berarti bicara soal juga perlintasan kereta harus betul-betul dibangun yang baik, Betul. diperhitungkan dengan baik, Betul. pekerjakan orang dengan yang memang profesional aja sekalian gitu supaya menjaga keselamatan semuanya ya. Betul. Lalu ya infrastruktur juga dibangun juga dengan sistem yang baik yang juga bisa terpantau gitu, ada pengawasannya betul ya. Nah, dan kemudian ya kebijakan-kebijakan yang dibangun tuh jangan karena kebijakan-kebijakan sesaat aja, tapi yang long term begitu ya. Iya. Ya, saya pikir pemerintah kita masih harus terus bekerja untuk hal ini, termasuk pemerintah daerah dan Pemprov DKI Jakarta khususnya kalau di kita ya dan di Bekasi. Ada mungkin closing statement aja dari Mas Joni? Ya kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Jadi di moda transportasi itu baik di darat, laut, udara, terutama yang berkaca dari peristiwa ini, semoga tidak ada kejadian lagi pemerintah semakin memperhatikan keselamatan masyarakat, keselamatan penumpang transportasi, kemudian masyarakatnya juga semakin aware, sadar diri bahwa patuh tertib di jalan itu penting. Betul. Jangan melanggar dan patuhi peraturan tanpa itu ada petugas. Jadi kalau ada palang atau kereta lewat membunyikan sirine atau klakson atau apalah, ya berhenti gitu, jangan memaksakan diri, jangan melintasi perlintasan sebidang itu. Jadi lebih baik sabar sejenak untuk keselamatan di masa mendatang. Betul, dan Gitu aja. apa salahnya sih sabar cuma 5 menit? Iya. Betul. Ya, tapi bisa pulang dengan selamat, orang-orang yang di kereta juga pulang ketemu lagi keluarganya. Ya kan nggak ada salahnya ya, kan cuma 5 menit aja gitu ya. Aduh, ini yang harus tertib memang. Ini harus ada kesadaran di dalam hati ya. Ya, Mas Riko? Kalau saya lebih menitik beratkan kepada taksi itu yang dari Vietnam itu ya. Karena negara kita kan sangat terbuka investasi ya, tapi yang boleh siapa aja boleh investasi ke Indonesia.
tapi barangnya atau itunya harus bermanfaat kepada masyarakat. Jangan sampai investasi aja tapi nggak tanggung jawab sama semua yang ada ditaruh di sini. Seperti kemarin kan taksi itu kan udah terkenal ugal-ugalan juga, ya kan? Nah, iya ugal-ugalan juga terkenal tuh. Banyak teman yang udah ngaku kalau naik itu emang ugal-ugalan juga. Nah itu perlu diperbaiki juga supirnya jangan asal main rekrut aja, jangan asal jangan-jangan Harus selektif ya. iya harus selektif. Jangan-jangan cuma supir-supir tembak atau apa biarin masukin aja. Gitu. Perlu juga itu karena itu kan buat keselamatan yang lain ya, bukan keselamatan si penumpangnya juga. Paling nggak disekolahin lah ya itu ya kakinya ya. Ya disekolahin lah kakinya, ya, jangan dibejek aja gitu ya maksudnya. Memang tuh kan mobilnya emang enak ya, ditarik kan maksudnya ya ada karena listrik kan, jadi spontan gitu. Ya sekolahin lah kakinya supaya lebih lembut jalannya gitu. Baik. Mas Cipto. Ya, saya ingin nambahin dikit aja ya, semoga nggak ada lagi kejadian seperti ini ya. Kasihan warga keluarga yang ditinggalkan gitu. Ya. Kalau di luar negeri mungkin kalau kejadian seperti ini mungkin ada yang mundur ya. Mengundurkan diri gitu kan sebagai sikap tanggung jawabnya. Tapi kalau di Indonesia ya kita sampai saat ini belum melihat gitu. Kan kita maju terus pantang mundur. Gitu. Slogannya gitu. Slogannya begitu. Nah, ini bisa dicabut dulu slogannya nih kalau yang kayak mundur, baru bisa kita ada yang mundur dan menyadari bahwa ini saya gagal nih di sini, harusnya mundur. Kalau di Indonesia maju perut pantat mundur. Itu ngomong saya juga. Baik kalau gitu. Terima kasih rekan-rekan dari Sindo News ID dan saya rasa pemirsa juga pastinya rekan-rekan di rumah bisa belajar dari peristiwa ini bahwa keselamatan bukan hanya buat kita tapi juga buat orang lain yang ada di sekeliling kita. Yuk mari kita pelihara dengan kesadaran bahwa kita peduli kepada keselamatan orang lain. Oleh karena itu, stop melanggar tertib. Ya, ikutin aturan yang ada demi keselamatan semua orang. Saya David Silahoy, sampai jumpa.